Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Devi Juliani, guru bidang studi sejarah di SMA Islam An-Nizam Medan. Hai, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan masih tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Kita ketemu dalam mata pelajaran sejarah, pastinya kita akan membahas materi-materi sejarah yang menyenangkan. Oke, ketemu lagi pada mata pelajaran sejarah Indonesia di kelas 10. Nah, materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha. Namun ada baiknya sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, kembali lagi kepada materi kita hari ini. Nah, akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha masih bagian daripada pembelajaran kita di semester sebelumnya, yaitu di bab 2, masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, ini masih sambungan daripada bab 2 tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, mungkin kita sudah tidak asing gitu ya kan dengan istilah akulturasi kebudayaan. Oke, jadi ternyata dengan hadirnya kebudayaan dan juga agama Hindu-Buddha ini ke Indonesia itu telah mengakibatkan sebuah akulturasi. Apa itu akulturasi? Oke, kita bahas. Jadi, akulturasi kebudayaan ataupun akulturasi budaya yaitu suatu proses percampuran antara unsur-unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain, sehingga membentuk kebudayaan baru. Kebudayaan baru yang merupakan hasil percampuran itu masing-masing tidak kehilangan kepribadian atau ciri khasnya. Oleh karena itu, untuk dapat berakulturasi, masing-masing kebudayaan harus seimbang. Begitu juga untuk kebudayaan Hindu-Buddha dari India dengan kebudayaan Indonesia asli. Nah, sebelumnya kan kita sudah mempelajari teori-teori masuknya kebudayaan Hindu-Buddha, lalu kemudian kerajaan-kerajaannya gitu ya kan. Nah, dengan hadirnya kebudayaan Hindu-Buddha tadi ke Indonesia, maka terjadilah yang namanya akulturasi budaya, di mana kebudayaan Hindu-Buddha yang dibawa dari India ini bercampur dengan kebudayaan Indonesia asli. Nah, kita di Indonesia kan memiliki kebudayaan sendiri yang sangat bisa dikatakan jauh berbeda dengan kebudayaan Hindu-Buddha dari India ini tadi, gitu. Nah, tetapi percampuran dari dua unsur kebudayaan ini tadi antara Hindu-Buddha dengan budaya Indonesia asli itu membentuk kebudayaan baru ternyata. Namun, kebudayaan baru yang dihasilkan dari percampuran ini tadi itu tidak kehilangan kepribadian ciri khasnya. Nah, kebudayaan Hindu-Buddha kan memiliki ciri khas sendiri, kebudayaan Indonesia juga memiliki ciri khas sendiri. Tetapi kebudayaan yang dihasilkan dari percampuran dua budaya ini ternyata tidak kehilangan dari ciri khas sebelumnya, ciri khas daripada budaya itu sendiri. Gitu. Jadi dia hanya bercampur, kemudian muncul kebudayaan baru, tetapi tetap tidak kehilangan kepribadiannya. Oke, sampai sini paham ya arti dari akulturasi kebudayaan? Nah, jangan nanti kita berbicara ataupun kita membahas akulturasi budaya, Hindu-Buddha dan Indonesia asli, tetapi kita tidak paham arti dari akulturasi budaya itu sendiri. Nah, untuk anak SMA juga mungkin sudah dipelajari pada saat pelajaran sosiologi, ya kan? Apa itu pengertian dari akulturasi? Oke, kita lanjut. Nah, jadi ini adalah contoh hasil akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan Indonesia asli. Sedikitnya ada 7 bidang yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Di mana yang pertama itu dalam seni bangunan. Lalu yang kedua, seni rupa dan seni ukir. Yang ketiga ada seni pertunjukan. Keempat ada seni sastra dan aksara. Lalu yang kelima, sistem kepercayaan. Yang keenam, sistem pemerintahan. Dan yang terakhir yaitu arsitektur. Nah, jadi ketujuh hasil akulturasi dari kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan Indonesia asli inilah yang akan menjadi fokus materi kita pada hari ini. Oke, kita akan lihat pada seni bangunan seperti apa akulturasinya. Begitu juga pada seni rupa sampai nanti pada arsitektur yang ada. Bagaimana akulturasi yang terjadi antara kebudayaan Hindu-Buddha ini dengan kebudayaan Indonesia asli. Oke.
Kita lanjut. Nah, langsung saja kita masuk kepada yang pertama, yaitu seni bangunan. Nah, kalau kita berbicara seni bangunan, terus kemudian di sini di slide PowerPoint-nya sudah ada ditampilkan bangunan candi, ya kan? Nah, berarti kita akan berarti pembahasan kita tidak terlepas daripada candi yang ada. Nah, masih ingat candi merupakan salah satu peninggalan daripada kebudayaan Hindu-Buddha. Oke. Bentuk-bentuk bangunan candi di Indonesia pada umumnya merupakan bentuk akulturasi antara unsur-unsur budaya Hindu-Buddha dengan unsur budaya Indonesia asli. Bangunan yang megah, kemudian patung-patung perwujudan dewa atau Buddha, serta bagian-bagian candi dan stupa adalah unsur-unsur dari India. Ingat, unsur-unsur dari India apa saja tadi? Bangunan yang megah, kemudian patung-patung perwujudan dewa, kemudian apalagi bagian-bagian candi. Bagian candi itu nanti ada bagian atas, kemudian bagian tengahnya, bagian kaki, ya, dan juga stupa. Ini adalah unsur dari India. Nah, bentuk candi di Indonesia pada hakikatnya adalah punden berundak. Ini candi asli Indonesia, dia punden berundak. Punden berundak ini adalah peninggalan dari masa praaksara ya, merupakan kebudayaan asli Indonesia. Nah, yang merupakan unsur Indonesia asli. Candi Borobudur kita lihat merupakan salah satu contoh dari bentuk akulturasi tersebut, di mana bentuk Candi Borobudur tersebut bisa dikatakan memiliki ciri khas seperti punden berundak, tapi juga bangunannya megah, ada patung-patung perwujudan dewa, dan juga masih memiliki ciri khas daripada kebudayaan Hindu-Buddha itu sendiri. Oke, coba perhatikan di sini ya kan. Ini merupakan perwujudan dewa tadi yang dimaksud, lalu kemudian bangunannya yang megah, kan? Dan bentuknya itu masih bisa dikatakan memiliki ciri khas seperti punden berundak. Oke, masih ingat ya di pelajaran semester lalu punden berundak pada masa praaksara itu ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua yaitu pada seni rupa dan seni ukir. Nah, sudah terlihat juga gambar seni ukir di sini ya kan? Nah, masuknya pengaruh India juga membawa perkembangan dalam bidang seni rupa, seni pahat, dan seni ukir. Hal ini dapat dilihat pada relief atau seni ukir yang dipahatkan pada bagian dinding-dinding candi. Kalau kita lihat ataupun kita berkunjung ke candi, ya kan? Itu tidak ada yang dia dindingnya itu polos aja gitu ya kan. Pasti selalu ada ukiran-ukiran, selalu ada patung-patung, kemudian ada pahatan-pahatan di dinding-dindingnya, ya kan? Ternyata pahatan-pahatan ataupun ukiran daripada yang terdapat di candi tersebut itu memiliki arti, memiliki makna. Jadi dia nggak sembarangan aja dibuat di situ, ternyata ada maknanya. Nah, kita lihatlah misalnya relief yang dipahatkan pada dinding-dinding pagar langkan di Candi Borobudur yang berupa pahatan riwayat Sang Buddha. Di sekitar Sang Buddha terdapat lingkungan alam Indonesia seperti rumah panggung dan burung merpati. Jadi pada pahatan itu dia terdapat dua kebudayaan, di mana di pahatan tersebut memiliki nilai ataupun makna itu yang menggambarkan lingkungan alam Indonesia, seperti adanya rumah panggung, kemudian burung merpati, atau juga mungkin nanti binatang-binatang lain itu biasa ada di dinding-dinding candi seperti itu, ya kan? Kemudian unsur daripada kebudayaan Hindu-Buddhanya apa gitu. Jadi unsur dari Hindu-Buddhanya itu seperti mereka menggambar binatang-binatang kepercayaan mereka, salah satunya yang mereka sangat agung-agungkan seperti hewan sapi ataupun lainnya gitu ya kan, ataupun nanti digabung dengan pahatan-pahatan dewa-dewa yang mereka sembah seperti itu. Nah, itu digabungkan. Nah, disitulah artinya ada percampuran kebudayaan, percampuran dua unsur kebudayaan, tetapi tetap tidak meninggalkan yang namanya ciri khas daripada masing-masing kebudayaan. Oke, kita lanjut.
Pada relief Kalamakara, ada namanya relief Kalamakara ya, itu pada candi, itu dibuat sangat indah. Hiasan relief ini pada dasarnya adalah motif binatang dan tumbuh-tumbuhan. Hal semacam ini sudah dikenal sejak masa sebelum Hindu. Binatang-binatang itu dianggap suci, maka sering diabadikan dengan cara dilukis. Nah, karena sering diabadikan, dipandang suci gitu ya kan. Nah, masyarakat Hindu-Buddha itu sering gitu, hewan-hewannya dipahatkan pada candi-candi mereka, karena kan candi itu tempat peribadahan bagi agama Hindu ya kan. Nah, jadi dipahatkanlah di situ bentuk-bentuk daripada binatang yang mereka anggap suci tadi. Oke, kemudian kita masuk kepada yang ketiga, yaitu seni pertunjukan. Nah, sudah terdapat juga gambar seni musik gamelan, ya kan? Oke. Ternyata menurut J.L.A. Brandes, gamelan merupakan satu di antara seni pertunjukan asli yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebelum masuknya unsur-unsur budaya India tadi. Ternyata sebelum masuknya budaya Hindu-Buddha ini tadi, kita sudah memiliki gamelan sebagai alat musik asli tradisional Indonesia. Selama waktu berabad-abad, gamelan juga mengalami perkembangan dengan masuknya unsur-unsur budaya baru tadi, baik dalam bentuk maupun kualitasnya. Gambaran mengenai bentuk gamelan Jawa kuno pada masa Majapahit dapat dilihat pada beberapa sumber, contohnya dari prasasti dan juga kitab kesusastraan. Macam-macam gamelan itu dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok ya kan. Ada yang dinamakan dengan ataupun disebut dengan Cordapones, Aeropones, kemudian Membrapones, Tidopones, dan Silopones. Nah, ini adalah bagian-bagian dari pengelompokan gamelan tadi. Nah, ini bisa kita lihat ya, sedikit tidak jelas sih gambarnya. Ini adalah foto dari dinding-dinding candi, di mana gambar yang pertama ini merupakan alat musik celempung. Dia semacam kecapi, terdapat di dinding Candi Jago di Malang. Kemudian di sampingnya pada gambar yang kedua adalah alat musik reong. Nah, alat musik reong ini ditemukan pada pahatan di Candi Penataran di Blitar. Nah, jadi ternyata alat-alat musik ini juga mereka masyarakat Hindu-Buddha ya pada masa itu mereka juga ukirkan atau pahatkan di dinding-dinding candi mereka. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat luar biasa teknologi pada masa itu ya kan. Mereka sudah mampu mengukir dengan sebegitu baiknya, sebegitu sesuai gitu ya kan kalau kita lihat ataupun kita bandingkan dengan zaman saat ini. Seperti itu. Oke. Kemudian kita masuk yang keempat, yaitu seni sastra dan aksara. Nah, seni sastra dan aksara sudah ada gambar apa? Tidak asing pada kita ya kan, yaitu wayang. Oke, pertunjukan wayang. Nah, pengaruh India ternyata membawa perkembangan seni sastra di Indonesia. Seni sastra waktu itu ada yang berbentuk prosa dan ada yang berbentuk tembang atau puisi. Ingat, ini seni sastra ya kan, ada tadi prosa dan juga berbentuk tembang atau puisi. Berdasarkan isinya, kesusastraan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu tutur atau pitutur, kitab keagamaan, kitab hukum, lalu ada namanya wiracarita. Nah, wiracarita ini adalah kesusastraan yang isinya tentang kepahlawanan. Nah, 3 inilah. Kalau misalkan kita lihat yang pertama tadi tutur atau pitutur, kitab keagamaan. Nah, ini berbicara tentang agama ya kan. Lalu ada kitab hukum. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kepahlawanan. Nah, bentuk wiracarita ternyata sangat terkenal di Indonesia, terutama kita bisa buktikan pada kitab Ramayana dan Mahabharata. Kemudian timbul wiracarita hasil gubahan dari para pujangga Indonesia, misal Baratayuda yang digubah oleh Empu Sedah dan juga Empu Panuluh. Juga munculnya cerita-cerita carangan. Nah, jadi ternyata kalau kita lihat gitu ya kan, seni sastra yang dibawa dari India sana kan tadi bentuknya prosa dan juga tembang ataupun puisi. Nah, ada 3 tadi yang dikelompokkan di sini ya kan. Oke, kemudian muncullah yang namanya kitab Ramayana dan kitab Mahabharata. Nah, ini merupakan satu bentuk daripada wiracarita tadi. Nah, kemudian timbullah wiracarita baru di mana hasil gubahan dari pujangga Indonesia.
Nah, disebutlah di situ Bharatayuda. Jadi kemudian pengaruh yang dibawa ke India tadi kemudian berhasil digubah oleh para pujangga Indonesia sehingga menghasilkan yang namanya hasil sastra baru. Contohnya saja Bharatayuda ini tadi ya kan, bentuk dari wiracarita. Nah, itulah dianya merupakan bentuk akulturasi tadi. Jadi di dalam wiracarita ataupun di dalam kitab Bharatayuda ini tadi terdapat unsur Indonesia asli dan juga unsur Hindu-Buddhanya. Oke. Berkembangnya karya sastra, terutama yang bersumber dari Mahabharata dan Ramayana, ini melahirkan seni pertunjukan wayang kulit. Nah, atau biasa dikenal juga dengan sebutan wayang purwa. Pertunjukan wayang kulit di Indonesia, khususnya di Jawa, ini sudah begitu mendarah daging, ya kan? Kalau orang-orang Jawa pasti sudah paham ataupun tahu dengan yang namanya pertunjukan wayang. Nah, isi dan cerita pertunjukan wayang banyak mengandung nilai-nilai yang bersifat edukatif atau pendidikan. Cerita dalam pertunjukan wayang berasal dari India, tetapi wayangnya asli dari Indonesia. Seni pahat dan ragam luas yang ada pada wayang disesuaikan dengan seni di Indonesia. Nah, akulturasinya di mana tadi di sini? Yaitu cerita dalam pertunjukan wayang berasal dari India, tetapi wayangnya asli dari Indonesia. Nah, bentuk dari wayangnya tadi itu merupakan kebudayaan asli dari Indonesia. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Di samping bentuk dan ragam hias wayang, muncul pula nih tokoh-tokoh pewayangan yang khas Indonesia. Misalnya seperti tokoh-tokoh punakawan seperti ada Semar, Gareng, dan Petruk, ya kan? Nah, kalau kita mungkin kalau generasi yang lahiran di tahun 1990-an itu tidak asing ya dengan tokoh Semar, Gareng, dan juga Petruk dalam cerita-ceritanya, gitu ya kan? Nah, ternyata ini adalah tokoh-tokoh pewayangan yang khas Indonesia. Nah, si Petruk itu yang hidungnya panjang, nah yang seperti itu. Itu adalah tokoh yang tidak ditemukan di India ternyata. Memang itu tokoh asli dari Indonesia. Nah, perkembangan seni sastra yang sangat cepat ini didukung oleh penggunaan huruf Pallawa pada masa itu. Misalnya, dalam karya-karya sastra Jawa kuno, pada prasasti-prasasti yang ditemukan terdapat unsur India dengan unsur budaya Indonesia. Misalnya, ada prasasti dengan huruf Nagari atau India dan huruf Bali kuno atau Indonesia. Jadi, dalam satu prasasti tersebut dia terdapat dua bahasa ataupun dua huruf. Ya kan, huruf Nagari ini adalah berasal dari India, kemudian huruf Bali kuno ini asli Indonesia. Oke, ini adalah salah satu tokoh perwayangan ataupun tokoh wayang yaitu Rahwana. Ya, Rahwana atau Dasamuka adalah tokoh antagonis atau tokoh utama dalam cerita Ramayana. Ia raja di Alengka dan memiliki kesaktian luar biasa, bahkan dewa sekalipun kalah olehnya. Rahwana ini menculik Sinta, istri dari Rama, dan menawannya di Alengka selama bertahun-tahun. Akibatnya, Alengka diserang oleh Rama dan sekutunya para Wanara atau kera. Dalam pertempuran dahsyat ini, Rahwana kalah dan Sinta bisa dibebaskan. Nah, ini adalah salah satu tokoh dan juga cerita dalam perwayangan yang ada di Indonesia. Nah, ingat, tadi akulturasinya adalah wayangnya asli dari Indonesia, tetapi ceritanya itu berasal dari cerita India gitu, ataupun cerita pada masyarakat Hindu-Buddha tadi. Oke, kita lanjut. Yang kelima yaitu sistem kepercayaan. Nah, sejak masa praaksara, orang-orang di kepulauan Indonesia sudah mengenal simbol-simbol yang bermakna filosofis. Sebagai contoh, kalau ada orang meninggal, di dalam kuburnya disertakan benda-benda. Itu pada masa itu ya. Masih ingat pelajaran kita pada masa praaksara, bagaimana sistem kepercayaan pada masa praaksara, ya kan? Di antara benda-benda itu ada lukisan orang naik perahu. Ini memberikan makna bahwa orang yang sudah meninggal tersebut rohnya akan melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan yang membahagiakan, yaitu alam baka. Masyarakat waktu itu sudah percaya adanya kehidupan sesudah mati, yakni sebagai roh halus. Oleh karena itu, roh nenek moyang dipuja oleh orang yang masih hidup atau animisme. Nah, animisme ini merupakan salah satu kepercayaan yang ada di Indonesia pada masa itu.
ya kan, sudah ada sejak pada masa praaksara, kemudian juga berlanjut kepada masa Hindu-Buddha. Nah, di mana animisme ini adalah memuja roh nenek moyang. Setelah masuknya pengaruh India, kepercayaan terhadap roh halus tidak punah. Misalnya, dapat dilihat pada fungsi candi. Fungsi candi atau kuil di India adalah sebagai tempat pemujaan. Di Indonesia, di samping sebagai tempat pemujaan, candi juga sebagai makam raja atau untuk menyimpan abu jenazah raja yang telah meninggal. Itulah sebabnya peripih tempat penyimpanan abu jenazah raja didirikan patung raja dalam bentuk mirip dewa yang dipujanya. Misal, ada seorang raja yang meninggal, lalu proses pemakamannya kan dibakar. Nah, abu dari jenazah raja tadi itu disimpan di candi. Kemudian tempat penyimpanan abu jenazah tadi didirikanlah patung raja dalam bentuk yang mirip dewa yang dipuja daripada raja tersebut. Nah, ini jelas merupakan perpaduan antara fungsi candi di India dengan tradisi pemakaman dan pemujaan roh nenek moyang di Indonesia. Nah, bentuk bangunan lingga dan yoni juga merupakan tempat pemujaan, terutama bagi orang-orang Hindu penganut Shivaisme. Nah, lingga adalah lambang daripada Dewa Shiva. Secara filosofis, lingga dan yoni adalah lambang kesuburan dan lambang kemakmuran. Nah, lingga lambang laki-laki dan yoni lambang perempuan. Nah, ini adalah bentuk dari bangunan lingga dan yoni tadi. Oke, kita masuk kepada yang keenam, yaitu sistem pemerintahan. Setelah datangnya pengaruh India di Kepulauan Indonesia, dikenal adanya sistem pemerintahan secara sederhana. Nah, pemerintahan yang dimaksud adalah semacam pemerintah di suatu desa atau daerah tertentu. Rakyat mengangkat seorang pemimpin atau semacam kepala suku. Orang yang dipilih sebagai pemimpin itu biasanya orang yang sudah tua atau lebih senior, gitu ya kan. Arif, dapat membimbing, memiliki kelebihan-kelebihan tertentu termasuk dalam bidang ekonomi, pastinya dia memiliki kecukupan ekonomi, berwibawa, serta memiliki semacam kekuatan gaib ataupun kesaktian. Nah, ini sebelum masuknya kebudayaan Hindu-Buddha tadi, ya. Setelah masuk pengaruh India, maka pemimpin tadi diubah menjadi raja dan wilayahnya disebut dengan kerajaan. Hal ini secara jelas terjadi di Kutai. Makanya kita mempelajari ataupun membahas kerajaan itu setelah masuknya agama Hindu-Buddha. Karena sistem raja dan juga sistem kerajaan itu dibawa oleh pengaruh Hindu-Buddha tadi. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah salah satu bukti akulturasi dalam bidang pemerintahan. Misal, seorang raja harus berwibawa dan dipandang memiliki kekuatan gaib seperti pada pemimpin masa sebelumnya. Pada masa sebelum Hindu-Buddha maksudnya ya. Karena raja memiliki kekuatan gaib, maka oleh rakyat, raja dipandang dekat dengan dewa. Raja kemudian disembah dan kalau sudah meninggal, rohnya dipuja-puja. Nah, ini yang terjadi pada kerajaan Kutai. Ya kan, kerajaan pertama Hindu-Buddha di Indonesia. Seperti itu. Oke, kemudian kita masuk kepada bidang yang terakhir, yaitu pada bidang arsitektur. Nah, bentuk akulturasi budaya lain yang dapat dilihat hingga saat ini adalah arsitektur pada bangunan-bangunan keagamaan. Bangunan keagamaan berupa candi atau arca ini sangat dikenal pada masa Hindu-Buddha. Hal ini terlihat pada sosok bangunan sakral peninggalan Hindu seperti Candi Sewu, Candi Gedung Songo, dan masih banyak lagi. Juga bangunan pertapaan atau biasa dikatakan sebagai wihara, merupakan bangunan berundak. Bangunan ini dapat dilihat pada beberapa candi seperti Candi Pelaosan, Candi Jalatunda, Candi Tikus, dan masih banyak lagi. Bentuk lain berupa stupa berundak yang dapat dilihat pada bangunan Borobudur. Di samping itu juga terdapat bangunan gua seperti Gua Selomangkleng di Kediri dan juga Gua Gajah.
Bangunan lainnya dapat berupa gapura padu raksa seperti Candi Bajang Ratu, Candi Jedong, dan juga Candi Plumbangan. Nah, ternyata candi-candi ini tidak 100% itu dianya merupakan budaya dari India. Nah, tidak merupakan budaya Hindu-Buddha yang dibawa dari India tadi, tetapi ada percampuran dari kebudayaan Indonesia aslinya pada candi-candi ini, ataupun pada wihara, ataupun pada arca ini tadi. Nah, bagian atap candi selalu terdiri dari susunan tingkatan yang mengkecil ke atas. Ya kan, makanya kalau kita lihat itu seperti segitiga dia jadinya ya kan. Semakin ke atas dia semakin kecil, semakin kuncup gitu, semakin runcing. Nah, dan diakhiri dengan mahkota. Mahkota ini dapat berupa stupa, lingga, ratna, atau berbentuk kubus. Bagian atap candi disimbolkan sebagai tempat persemayaman dewa, khusus untuk candi-candi Buddha menggunakan stupa sebagai elemennya. Nah, secara keseluruhan, candi menggambarkan hubungan makrokosmos atau alam semesta yang dibagi menjadi 3, yaitu alam bawah, ada alam tengah ataupun alam antara, dan juga alam atas. Nah, makanya kalau kita masih ingat ya, kemarin di pembelajaran sebelumnya, di masa Hindu-Buddha juga kita sudah membahas tentang arsitektur candi ya kan. Ada yang namanya bagian atas, bagian tengah, dan juga bagian bawah. Itu dia memiliki arti-arti sendiri. Kalau di sini alam bawah itu diartikan sebagai tempat manusia yang masih mempunyai nafsu. Lalu alam antara ini adalah alam tengah, maksudnya bagian tengah, tempat manusia telah meninggalkan keduniawian dan dalam keadaan suci menemui Tuhannya. Lalu alam atas adalah tempat para dewa-dewa. Nah, ini adalah keseluruhan candi yang menggambarkan hubungan makrokosmos tadi. Oke. Nah, sampailah kita di penghujung pembelajaran pada hari ini. Baik, itu adalah materi kita ya. Pada hari ini lumayan panjang. Nah, tentang akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha. Jadi sudah paham ya bagaimana pengertian akulturasi budaya, kemudian percampuran budaya apa saja yang terjadi antara unsur kebudayaan Hindu-Buddha dengan unsur kebudayaan Indonesia asli. Nah, tadi kita sudah membahas yang pertama pada seni bangunannya, lalu seni rupa dan seni ukir. Setelah itu di seni pertunjukan ada alat musik ya kan, di seni sastra dan aksara itu ada seperti salah satunya wayang, kemudian kitab cerita. Lalu di sistem kepercayaannya ada percampuran antara kepercayaan animisme gitu ya kan, kemudian tempat penyimpanan ataupun tempat pemujaan. Lalu yang keenam ada sistem pemerintahannya, bagaimana pemerintahan sebelum masuknya Hindu-Buddha, lalu setelah masuknya Hindu-Buddha menjadi sistem raja dan kerajaan. Lalu terakhir yaitu arsitektur. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga paham dengan penjelasan dari saya. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam Aniza Medan, unggul, cerdas, Islami. Wassalamualaikum.